Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat walau dimanapun kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibu Laila, asal dari SDN 060970, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Baiklah, sebelum kita mulai video pembelajaran ini, mari sama-sama kita membaca doa ya, dengan diawali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan di dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Dengan fokus materi IPA, yaitu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Baiklah, silakan di rumah dibuka buku tema 2-nya pada halaman 103 sampai 104. Nah, kalian baca dulu di dalam hati, anak-anakku ya. Silakan kalian baca bukunya. Nah, kemudian setelah kalian baca ya, Ibu telah membuat skema berikut. Silakan diperhatikan skema pada gambar di samping. Nah, ini skema tersebut adalah hasil ringkasan ya dari yang kalian baca pada halaman 103 tersebut sampai 104. Agar kita mudah membahas materi ini. Oke anak-anak, sebelumnya di situ ada pohon tanaman beluntas ya. Tanaman beluntas ini bermanfaat bagi manusia, yaitu untuk pagar rumah atau hiasan di halaman rumahnya. Kemudian yang kedua di situ ada siput atau bekicot, bisa juga kita bilang tutut ya. Nah, itu hewan tersebut berguna sebagai pemakan lumut atau untuk membasmi lumut-lumut yang mengambang di atas kolam ikan. Nah, mereka berdua sudah nampak ya bahwa tanaman beluntas dan siput tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan tidak hanya kita tetapi bagi lingkungan. Nah, sebagaimana telah kita pelajari minggu lalu bahwa hewan dan tumbuhan itu memiliki bentuk, habitat dan struktur yang berbeda-beda agar mereka mampu beradaptasi atau mempertahankan jenisnya ya, sehingga hewan dan tumbuhan itu mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, mari kita bahas yaitu manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oke, perhatikan skema di samping ini. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu sebagai bahan pangan atau bahan makanan. Contohnya pada hewan sapi, kerbau, yaitu menghasilkan daging dan susu, bisa kita makan ya. Kemudian ayam menghasilkan telur dan daging, dan hewan-hewan lainnya yang boleh kita makan dan konsumsi ya, agar berguna untuk tubuh kita. Oke, yang kedua adalah sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Nah, contohnya terdapat pada hewan domba ya, yaitu menghasilkan kain atau baju berbahan wol. Lihat gambar di samping ya. Nah, yang ketiga sebagai bahan kerajinan, contohnya kulit lembu dan kerbau dijadikan sebagai wayang kulit. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai beduk atau gendang ya. Kemudian ada lagi yaitu bulu angsa, bisa dijadikan shuttlecock atau, perhatikan gambar ya, yaitu sebagai bahan bola bulu tangkis atau shuttlecock ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu penghasil pupuk organik, yaitu ya terdapat pada kotoran hewan lembu atau sapi ataupun kambing. Nah, itu pupuk yang sangat aman, tidak merusak lingkungan. Kemudian ya, perhatikan gambarnya. Yang kelima yaitu sebagai tenaga, contohnya terdapat pada hewan kerbau, yaitu mampu membantu petani membajak sawahnya. Ada juga gajah mampu membantu mengangkat kayu-kayu yang besar ya, atau dapat menarik mobil-mobil yang terperosok di lumpur-lumpur. Contohnya coba kita lihat pada gambar di samping ini ya. Ini dibantu oleh gajah ya. Tenaga gajah itu sangat kuat. Nah, kemudian ada lagi yaitu yang sering kita naiki kalau kita bertamasya, yaitu kuda menarik delman. Nah, itulah manfaat dari hewan tersebut.
Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, perhatikan skema pada gambar di samping ya. Nah, di sini terdapat ada 7 manfaat tumbuhan bagi manusia ya. Akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama sebagai bahan makanan. Contohnya apa? Coba kita ingat sehari-hari kita makan apa? Makan nasi. Nah, nasi itu terbuat dari beras dan beras itu adalah dari tumbuhan, yaitu yang bernama padi. Oke, apalagi banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti gandum, jagung, tomat dan lain sebagainya, tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita makan. Oke, yang kedua yaitu sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Nah, contohnya apa? Yaitu serat atau kapas atau pohon kapuk yang mampu diolah sehingga menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain, akhirnya dijahit menjadilah pakaian yang kita pakai sekarang ini. Oke. Nah, yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Contohnya pada kayu jati, kemudian ya pada batang kelapa bisa menjadi kayu kelapa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai obat. Contohnya jahe digunakan sebagai obat batuk. Kemudian daun kumis kucing untuk obat ginjal. Dan berikutnya yaitu terdapat pada daun jambu biji, yaitu untuk obat diare. Oke. Kemudian yang kelima yaitu sebagai bahan baku industri. Contohnya terdapat pada tumbuhan getah karet. Getah karet ini digunakan dalam proses pembuatan ban dan pembuatan bahan-bahan yang terbuat dari karet lainnya. Kemudian getah pinus, sebagian orang memanfaatkannya dalam industri cat. Kemudian kayu pinus juga digunakan dalam industri pembuatan kertas. Kemudian buah kelapa sawit diolah sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Kemudian yang keenam yaitu sebagai zat pewarna alami. Ya, contohnya terdapat pada sawi dan pandan untuk warna hijau. Kemudian warna jingga bisa kita ambil dari buah wortel. Kemudian warna kuning ya bisa kita olah dari tanaman kunyit. Oke, yang ketujuh yaitu menjaga kualitas air. Contohnya terdapat pada tanaman bakau, mampu menyaring air asin menjadi air tawar. Oke, itu saja penjelasan hari ini ya. Untuk tugas kalian di rumah, silakan dibuka bukunya pada halaman 105. Nah, pada tabel tersebut terdapat latihan ya, tuliskan nama hewan pada tabel yang pertama, nama hewannya, kemudian bagaimana habitatnya, kemudian apa manfaatnya bagi manusia. Nah, tabel yang kedua yaitu nama tumbuhan, kemudian bagaimana habitatnya dan apa pula manfaatnya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walau dimanapun kita berada. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendidikan prima, PGRI solidaritas, yes. Oke, selamat hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia. Semoga PGRI semakin jaya, semakin terdepan, dan tetap sehat walaupun corona melanda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Guru Belawan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
sebagai prasasti terima kasihku.